Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin masyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Anas yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali diberi kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah jamin pada pagi hari ini, dan saya akan mencoba menyampaikan tentang sedekah. Ya, bab sedekah. Nah, sebelum masuk kepada materi, tentu kita harus tahu dulu apa ini makna sedekah. Kalau kita nyebut biasa sedekah ya, Pak. Sedekah, ada yang sudah tahu, Pak? Apa makna sedekah? Sedekah yaitu membenarkan, Pak, artinya, Pak. Sedekah itu membenarkan. Dari kata sodak, benar. Ya, jadi membenarkan. Apa yang harus dibenarkan, Pak? Yang harus dibenarkan yaitu janji Allah. Jadi kita membenarkan janji Allah. Janji Allah kan di dalam Al-Quran itu banyak sekali, sangat banyak sekali. Nah, misalnya kalau kita disuruh bertakwa, Allah akan janji untuk memberikan jalan keluar. Itu diantaranya. Masih banyak lagi ya contoh-contoh mengenai janji Allah. Nah, sedekah ini merupakan suatu perbuatan kebaikan. Ya, karena kebaikan maka akan mendapat pahala. Dan pahala ini sebagai tanda kita akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau kita sudah sedekah, itu berarti kita sudah membenarkan Allah, membenarkan janji Allah, membuat kebaikan, mendapatkan pahala, dan insya Allah dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita nurut, manut aja, Pak. Nurut kepada perintah. Kalau kita sudah diperintah, berarti kita harus tahu caranya. Sebab kalau hanya perintah saja kita nggak tahu caranya, nanti bisa repot, Pak. Caranya yaitu mengikuti
perintah yang telah dijelaskan dengan tata tertibnya, cara-caranya. Jadi kita nurut dengan perintah, manut dengan caranya. Ya, seperti misalnya Pak Sofyan, besok pergi ke Semarang. Tapi Pak Sofyan nggak tahu nih caranya pergi ke Semarang gimana ini, cuma diperintah doang. Ya nurut perintahnya, tapi nggak tahu caranya. Kira-kira nyampe nggak Pak? Iya, makanya nurut manut ya. Ya, kemudian karena sedekah ini adalah jalan kebaikan, maka sedekah ini termasuk dalam ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat manfaat yang sangat besar bagi hamba-hamba Allah. Allah menjadikan sedekah sebagai sebab turunnya keberkahan. Jadi saya ulang bahwa sedekah merupakan sebab turunnya keberkahan. Sehingga sedekah tidak akan mengurangi harta. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Mana kosot sodakotun min mali. Apa yang kamu sedekahkan itu tidak akan berkurang, tidak akan mengurangi harta. Kata Nabi, bal yasdad, malah bertambah. Ya Pak. Jadi kalau kita mengeluarkan harta kita untuk sedekah, jangan mengira bahwa harta kita berkurang. Tetapi kata Nabi tadi apa? Bal yasdad, bertambah. Nah, masalahnya sedekah ini beda dengan infak, Pak. Beda tipis. Bukan beda banget, tapi beda tipis saja, Pak. Ya, karena sedekah ini tidak harus atau tidak selalu dengan harta. Bisa dengan perbuatan, dengan bisa lisan. Ya, itu semua kebaikan dianggap sedekah. Saya kasih contoh misalnya gini, Pak. Nabi bersabda dalam hadis Tirmizi, tabasumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ini kan apa nih? Perbuatan kan, Pak? Hanya dengan senyum kita mendapatkan sedekah. Kita dianggap bersedekah. Tapi jangan senyum kecut, Pak. Ya. Senyum yang membuat yang disenyumin juga seneng, Pak. Karena kadang-kadang senyum ini bisa menutup kemarahan, bisa menghilangkan emosi, Pak, dengan senyum ini. Maka senyum dikatakan sedekah. Jadi kita sering-sering senyum, Pak. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Iya, Pak ya. Ya, Pak Dadang tuh yang suka senyum sendiri, Pak. Itu contoh dengan perbuatan. Ada lagi contoh yang lain. Misalnya Bapak. Ini yang Bapak sukai nih kayaknya nih, yaitu jima. Berhubungan dengan siapa nih, Pak? Dengan istri
Istrinya siapa? Kan gitu. Istrinya sendiri tentu ya. Nah, ketika diterangin begini, sahabat bertanya, loh kok bisa? Apa memenuhi syahwat dengan istri mendapat pahala? Kata sahabat begitu. Bertanya kepada Nabi. Apa kata Nabi? Naam, ya. Tahukah engkau jika memenuhi syahwat yang haram itu berdosa? Demikian pula dengan memenuhi syahwat yang halal, maka itu mendapat pahala. Jadi kalau kita berjima dengan istri sendiri, itu melakukan perbuatan sedekah. Sedekah adalah kebaikan, dan kebaikan rewardnya adalah pahala. Kemudian ada lagi contoh dengan lisan. Kalau tadi kan dengan perbuatan, dengan lisan. Ya. Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah sedekah. Tiap-tiap tahmid adalah sedekah. Dan tiap-tiap tahlil adalah sedekah. Tasbih tadi dia dianggap sedekah. Udah tahu ya nih Pak, tasbih apa? Kemudian tahmid, kemudian tahlil. Nah, ini kalau kita lagi cekek, lagi bokek, tapi kita pengen sedekah, kita biasa mengucapkan ini aja Pak. Tasbih, tahmid, tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, misalnya gitu. Ya. Ucapkan itu aja Pak, itu mendapat kebaikan. Ya, dianggap sedekah. Ada lagi selain dengan lisan dan perbuatan, contoh sedekah adalah dengan harta. Nah, ini saya mau kasih contoh yang ekstrim aja Pak. Ya, kisah ini ketika kaum muslimin mau berperang. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Setelah ditanya para sahabatnya, maka giliran sampai Umar. Umar pun ditanya, wahai Umar, kita akan berperang. Berapakah yang akan engkau sedekahkan? Apa jawab Umar? Setengah dari hartaku akan aku sedekahkan. Oh, luar biasa Pak. Luar biasa Pak. Kalau Pak Rahmat bilang ini masjid akan saya renovasi kira-kira 1 M. Pak Tatang ditanya, berapa Pak Tatang mau sedekahkan? Setengahnya. Luar biasa ya Pak. Amin gitu. Ya. Kemudian giliran Abu Bakar. Abu Bakar ditanya juga, wahai Abu Bakar, berapa yang akan engkau sedekahkan? Apa jawab Abu Bakar? Seluruh hartaku akan aku sedekahkan untuk jihad di jalan Allah. Luar biasa. Umar tercengang Pak. Kalah terus dia Umar itu Pak. Luar biasa Abu Bakar. Lalu Rasulullah berkata, kalau engkau sedekahkan semuanya, apa yang akan engkau sisakan kepada keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Beliau menjawab, saya masih punya Allah dan Rasulnya. Sampai sebegitunya Pak keadaan sahabat-sahabat dulu. Ini hanya sebagai contoh ya Pak ya, yang mulia. Sebagai contoh bahwa memang seorang sahabat yang mulia ini sangat concern
untuk berjuang di jalan Allah. Nah, kemudian kenapa kita itu diperintah untuk sedekah? Ya, kita diperintah untuk sedekah. Yang pertama, agar kita menjadi hamba yang tidak bakhil, tidak pelit. Nah, sebenarnya Allah kan menyetel makhluknya itu untuk masuk surga dengan salah satu caranya adalah bersedekah. Kita disetel untuk bisa bersedekah supaya menjadi hamba yang dermawan. Dampak pelit ini kan luar biasa, Pak. Sangat cinta kepada hartanya. Mau mengeluarkan aja, kalau dalam bahasa Jawa apa? Mengeluarkan itu eman-eman gitu, Pak. Ya. Eman-eman mau dikeluarkan untuk sedekah aja. Itu karena saking cintanya kepada harta. Ya. Wa innahu lihubil khairil sadid. Ya, sesungguhnya dia itu sangat cinta kepada hartanya. Nah, orang yang bakhil ini kemarin sudah disampaikan oleh Pak Anto atau Pak Tatang ya, bahwa orang yang pelit ini akan jauh dari manusia. Betul ya, Pak ya? Jauh. Benar, Pak, itu, Pak. Karena ini dikatakan oleh Rasulullah SAW ya, dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa al-bakhilu ba'idum minallah. Orang yang bakhil, orang yang pelit itu jauh dari Allah. Ba'idum minallah. Jauh dari Allah. Ba'idum minannas. Nah, ini, Pak. Jauh dari manusia. Orang pelit itu enggak akan disenengin, Pak. Tapi sifat pelitnya itu pada seneng, Pak. Karena memang sudah dinas bahwa manusia itu memang seneng dengan hartanya itu. Kemudian ba'idum minal jannah, jauh dari surga, wa qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Jadi orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Nah, ini bahaya kan, Pak? Ini udah warning ini, Pak. Yang kedua yaitu wasadaqatu tufiul khata'iata kama yu'tiul ma'unnar. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Ya. Jadi kita bersedekah, gara-gara sedekah itu bisa menghapuskan dosa. Mana enak, Pak? Senyum saja. Senyum aja itu bisa menghapuskan dosa. Jadi tadi yang pertama, kita disetel itu untuk menjadi orang yang dermawan. Kenapa kita diperintahkan untuk sedekah? Agar kita menjadi orang yang dermawan. Kemudian yang kedua, untuk menghapus dosa. Ya, karena orang yang pelit, stempelnya ya pelit, Pak. Iya kan, Pak? Orang yang pelit stempelnya pelit. Orang yang buruk stempelnya juga buruk. Dan sebaliknya, orang yang dermawan stempelnya dermawan, Pak. Ya. Lalu bagaimana sedekah yang baik? Dan kepada siapa dulu sedekah itu? Ya. Dalam riwayat Bukhari
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, khairus shadaqati makana antohri ghinan wabda biman ta'ulu. Sedekah yang paling baik adalah dari orang yang berkecukupan. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Begitu kata Nabi. Jadi ketika kita cukup, sedekahlah Pak. Sedang dicukupkan, sedekahlah. Karena dikatakan ini sedekah yang paling baik. Siapa dulu yang dimulai? Dari orang-orang yang menjadi tanggungannya dulu. Ya, jadi dalam keadaan berkecukupan itu akan lebih baik kita untuk menyedekahkan. Kemudian yang kedua adalah sedekah kepada keluarga yang miskin dan yang mempunyai hubungan kerabat. Rasulullah SAW bersabda, shadaqatuka alal miskina shadaqatun wahiyya ala dirrahimi sintani shadaqatun wasilatun. Sedekahmu kepada orang miskin ya sekedar sedekah saja, sedekah biasa. Jika kau sedekahkan kepada orang yang mempunyai hubungan rahim dan akan mendatangkan 2 pahala, yaitu pahala sedekah sendiri dan pahala mempererat kekerabatan. Jadi yang diutamakan dulu adalah kerabat dulu, Pak. Yang pertama tadi adalah saat kita berkecukupan, yang kedua adalah kepada kerabat yang terdekat dulu. Nah, ini kan sesuai dengan Al-Quran yang sering disampaikan oleh Pak Rahmat, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ya. Laisal birra an tuwallu wujuhukum dan seterusnya itu. Itu kan ada urut-urutannya, Pak, di pertengahan ayat. Nah, saya buka. Ya. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada 1 kerabat. Oh, kata Allah gitu ya. Ya. Ini redaksi Allah ini. Kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, ya, kemudian orang-orang dalam perjalanan atau musafir, orang yang minta-minta, ini termasuk, Pak. Dan seterusnya. Jadi sesuai dengan hadis tadi, kalau kita sedekah dengan orang miskin, ya sedekah saja. Tapi jika sedekah itu disedekahkan kepada orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, maka itu mendapat 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala mempererat kekerabatan. Ya. Jelas ya sampai di sini, Pak? Nah, kita lanjut, yaitu mengenai, boleh dikatakan ini keutamaan sedekah. Sedekah ini memang suatu amalan yang unik, Pak. Kenapa unik ya? Bagaimana tidak unik ya? Ia akan semakin bernilai besar pahalanya dengan kita sering bersedekah. Apalagi merahasiakan sedekahnya, Pak. Apalagi merahasiakan sedekahnya, itu luar biasa.
Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubtus shadaqati fani imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara afahuwa khairul lakum. Jika kamu menampakkan sedekahmu, terus terang nih Pak, itu baik, ya, itu baik dikatakan Allah. Dan jika kamu menyembunyikan, nih rahasia, dan memberikan kepada orang fakir, maka itu lebih baik. Ada kata lebihnya Pak, lebih baik. Jadi boleh kita menampakkan sedekah kita juga boleh, asal kuat aja Pak ya. Maksudnya kuat apa Pak? Kuat kita supaya tidak riak itu Pak. Kan kadang-kadang bersedekah ditampakkan itu takutnya apa? Kita riak Pak. Tapi boleh kata Allah, itu baik asal kita bisa tahan. Tapi kalau kita menyembunyikan itu lebih baik. Ya Pak ya. Dan orang yang menyedekahkan dengan sembunyi-sembunyi maka akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Sebagaimana sabda Nabi di dalam hadis yang 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lama simaluhu matunfiku yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, itu akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat yang tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Itu keutamaannya Pak ya, luar biasa Pak. Masih tertarik nggak ini dengan sedekah ini? Ya. Kita gemarkan Pak, kita gemarkan untuk sedekah Pak. Ya. Baik dengan lisan, dengan perbuatan, dan dengan harta. Tadi contohnya udah semua Pak. Nah, ini ada hadis yang luar biasa lagi Pak mengenai sedekah ini, di mana sedekah ini yang disembunyikan ini lebih dahsyat daripada gunung, daripada besi, daripada api, air, angin. Luar biasa Pak dahsyatnya itu. Saya bacakan hadisnya Pak. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lama khalaqallahu azza wa jallal arda ja'alat tamidu. Setelah Allah menciptakan bumi, maka bumi itu bergoncang. Allah ciptakan bumi, bumi itu bergoncang Pak. Fa khalaqa 'alaihal jibala fa arsaha. Kemudian Allah menciptakan gunung, lalu menancapkan di atas bumi. Sampai sini kira-kira gimana Pak? Dahsyat ya Pak ya. Bumi diciptakan, bergoncang, lalu Allah ciptakan gunung, tancapkan. Fatahajabit tal malaikah. Para malaikat takjub akan kedahsyatan gunung itu. Faqalat ya Rabbu
hal min khalqika syai'an asaddu minal jibali. Mereka bertanya, malaikat ini bertanya, wahai Rabb kami, apakah ada di antara ciptaanmu yang lebih dahsyat daripada gunung? Masih penasaran ini malaikat ini. Apa kata Allah? Qala na'am al-hadid. Besi. Yang lebih dahsyat daripada gunung adalah besi. Contoh Pak, yang di Papua itu apa Pak namanya yang banyak emasnya itu? Freeport Pak. Ya bukit-bukit, gunung-gunung itu kan isinya emas-emas. Ternyata dengan besi kalah, itu digaruk semua Pak. Berapa puluh ribu hektar itu yang udah digaruk nih. Iya. Ini contohnya bahwa besi lebih dahsyat daripada gunung. Kemudian qalat ya Rabbu hal min khalqika syai'un asaddu minal hadid. Mereka bertanya, wahai Rabb kami, apakah ada di antara ciptaanmu yang lebih dahsyat daripada besi? Apa Pak? Qala na'am an-nar, yaitu api. Api jelas Pak, besi disembur api bisa meleleh. Berarti api lebih dahsyat daripada besi. Kemudian qalat ya Rabbu hal min khalqika syai'un asaddu minan nar. Mereka bertanya, wahai Rabb kami, apakah ada di antara ciptaanmu yang lebih dahsyat daripada api? Apa Pak? Air tadi udah Pak. Ya. Udah belum Pak air Pak? Bener Pak Sofyan ya. Qala na'am arihu, yaitu bukan arihu, maaf. Na'am al-ma'u, yaitu air. Jadi kalau api walaupun lebih dahsyat dari besi, kalau disiram dengan air mati Pak. Ya, jadi api kalah dahsyat dengan air. Lanjut. Qalat ya Rabbu wa hal min khalqika syai'un asaddu minal ma'i. Mereka bertanya, wahai Rabb kami, apakah ada di antara ciptaanmu yang lebih dahsyat daripada air? Pak Sofyan, apa Pak Sofyan? Kasih gorengan nih kalau gitu. Ya. Qala na'am arihu, yaitu angin. Ya, kalau ada kebakaran itu, kalau ada angin apa mati Pak ya? Hilang apinya Pak. Apalagi anginnya yang dahsyat Pak ya. Yang kenceng itu Pak. Luar biasa Pak. Ini memang penasaran nih malaikat gitu. Masih bertanya lagi. Qalat ya Rabbu fahal min khalqika syai'un asaddu minar rih. Mereka bertanya, wahai Rabb kami, apakah ada di antara ciptaanmu yang lebih dahsyat daripada angin? Ini kalau bisa jawab, saya pulang Pak. Pak Sofyan canggih nih. Udah baca hadisnya Pak ya? Qala na'am al insanu yutasaddaqu biyaminihi yakadu an yukhfiyaha min yasarihi.
Allah berfirman, yang lebih dahsyat daripada angin yaitu manusia yang bersedekah dengan tangan kanannya dan dia menyembunyikan dari tangan kirinya. Dari sekian tadi yang mempunyai kedahsyatan itu, Allah memberikan jawaban yang paling dahsyat, yaitu ketika kita bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Luar biasa Pak ya. Jadi tadi yang pertama, ketika Allah menciptakan bumi berguncang, lalu Allah ciptakan gunung, maka malaikat takjub. Apakah ada yang lebih dahsyat daripada gunung? Ada, yaitu besi. Apakah ada yang lebih dahsyat daripada besi? Yaitu air. Apakah yang lebih dahsyat daripada air? Yaitu api dulu, salah. Yang lebih dahsyat daripada besi yaitu api. Apakah ada yang lebih dahsyat daripada api? Yaitu air. Ada yang lebih dahsyat daripada air? Yaitu angin. Apa yang lebih dahsyat dari itu semua? Yaitu orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sembunyi-sembunyi, sedang tangan kirinya tidak mengetahui. Makna daripada ini adalah, yang terakhir ini adalah ikhlas. Seperti Pak Tatang kemarin itu, nggak usah diomongin Pak, nggak usah ada yang tahu, bahkan tangan kiri pun nggak tahu. Itulah makna ikhlas. Jadi alangkah indahnya kalau ketika kita bersedekah itu dengan ikhlas, supaya tidak sia-sia. Karena Allah ini akan memperbanyak pahala sedekah kita di hari kiamat nanti. Jadi kita insya Allah mempunyai tabungan-tabungan di hari kiamat karena sedekah kita. Yang terakhir yaitu mengenai amalan sedekah ini sangat istimewa Pak, dan akan menjadi populer nanti Pak. Kapan ini Pak amalan sedekah akan menjadi populer? Ketika sudah meninggal Pak, ketika orang-orang itu sudah meninggal ya. Silakan dibuka di surat Al-Munafiqun ayat 10 Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Pak, belum ketemu ini Pak. Nah, Al-Munafiqun ayat 10 ya. Kata Allah, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Jadi sebelum kematian itu kita suruh infak Pak, suruh bersedekah. Lalu dia berkata, orang-orang yang menyesali tadi berkata, ya Tuhan kami, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, ya, dia minta dihidupkan sedikit lagi aja, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ucapan sedekah ini akan menjadi populer nanti kepada orang-orang yang waktu di dunia pelit, bakhil, dan dia minta kepada Allah agar dihidupkan sedikit waktu saja supaya dia dapat bersedekah. Berarti sedekah itu mempunyai nilai yang luar biasa Pak. Maka ini suatu peringatan ini. Sampai sebelum kematian infakkanlah Pak, sedekahkanlah Pak.
peringatan Pak ya. Kenapa sih sedekah? Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak puasa gitu? Jadi gini Pak, Allah itu perlu ditolong nggak Pak? Dalam tataran Allah ya, Allah maha bisa, maha kuasa Pak. Tapi kita menolong Allah itu dengan kita bersedekah kepada hamba-hamba Allah juga. Ada orang keleleran di situ, kelaparan, kita kasih sedekah, itu kan kita membantu menolong Allah. Nah, boleh jadi ketika kita bersedekah bisa menolong hamba Allah itu kemudian kenyang, kemudian taat kepada Allah, lantaran kita bersedekah, insya Allah itu pahalanya luar biasa. Maka dikatakan ini orang yang dulu pelit di dunia itu sangat menyesal nanti. Sebuah peringatan yang sangat menyesal. Maka ketika kita punya, kita berkecukupan tadi, itu kita keluarkan Pak. Kita keluarkan harta kita. Ketika kita lagi cekak, ya kita dengan senyum, kita dengan mengingat Allah tadi, berzikir gitu. Jadi luar biasa Pak ya. Itu aja ya barangkali yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu sedikit barangkali untuk bisa sharing, untuk tanya jawab. Silahkan Pak. Ya monggo. Dari uraian yang barusan itu di surat Al-Munafiqun ayat 10. Iya. Bisa juga disimpulkan kalau orang mau wafat, ya kan, itu yang dia pengen ini sebelum dia wafat. Iya. Jadi saya punya pengalaman, Pak. Nenek saya itu udah lama gitu dalam posisi sakaratul di rumah sakit. Dia itu memang kondisi dulu, semua keluarga sudah pada datang. Ini kan gitu ya. Iya. Tunggu nih. Gitu. Iya. Terus masih moga-moga kita karena kita kan punya ustaz yang sering sama dia itu dia datang, dia langsung bisikin ke salah satu bu, tolong sedekahkan atas nama siapapun sedekahin dalam Keluarganya. pengurus ya, keluarganya sama pengurus yang ada di situ aja. Jadi kayak bang profesor kita. Nah, lalu setelah itu berangkat. Ya. Ya. Jadi ayat ini Terbukti ya.